Saat itu sang Diksita menjalani prosesi pemelukatan di Merajan. Upacara ini bermakna memohon kekuatan dan bimbingan yang widi dalam manifestasi sebagai Dewa Gana dan Dewa Pitara. Sang Diksita memuja Dewa Gana agar mendapatkan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan hidup. Selanjutnya, Guru Nabe Napa atau disebut juga Anuwun pada sang Diksita menjadi Dwijati. Upacara yang disebut Metapa ini merupakan upacara pengesahan secara resmi sang Diksita menjadi Sulinggi. Upacara ini merupakan simbol kelahiran kembali sang Diksita yang diupacarai layaknya kelahiran seorang bayi di muka bumi menurut ajaran agama Hindu. Yang mendiksi ini adalah Masugera Ide Betara, ada Gerenumpu yang mati Ide Betara Empu Geni Jaya diwujudkan dalam Daksina Tinggi. Jadi Nabi Napa ini adalah ngedunan Daksina Tinggi Ide Betara pada Siwedwara, pada kepala sang Diksita. Dengan demikian sebenarnya secara spiritual ini adalah didikse oleh beliau, sedangkan Nabi hanya perantara. Dan ini disebutkan dalam babat bahwa para empu itu adalah anak-anak Ide Empu Geni Jaya. Jadi putra Dharma, putra yang walaupun beliau adalah putra lahiriah kita ini, tapi belum diakui putranya sebelum menjadi putra Dharma sebagai beliau sebagai pemerintah. Nah, supaya diakui sebagai putra Dharma, maka wajiblah kita mengikuti Dharma. Setelah usai upacara Prayaschita dan pengelukatan, Karawista atau daun alang-alang diikatkan pada kepala sang Diksita sebagai simbol kesucian. Selanjutnya, sang Diksita melaksanakan upacara Menjaya-jaya. Upacara Menjaya-jaya ini merupakan upacara penyucian. Selain menyucikan, upacara ini juga bertujuan memohon kemenangan. Menang dalam arti dapat mengatasi berbagai cobaan hidup sehingga mampu menjalankan sesana Sulinggi. Tujuannya mencapai Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Setelah melalui beberapa tahapan upacara penyucian, kini secara adat dan agama sang Diksita telah resmi menjadi Sulinggi dengan mengganti nama welakanya menjadi nama Diksa. Disebut Amari Aran saat Guru Nabe mengganti nama Ide Bawatijro Mangku Gede Dharma menjadi Pandita Empu Tirta Jayati dan istrinya yang kini membiseke Ide Pandita Empu Istri Tirta Jayati. Meskipun secara adat dan agama telah diresmikan menjadi Sulinggi, namun secara legalitas formal masih memerlukan suatu pengakuan nasional yang disebut dengan upacara Mesobiah. Upacara Mesobiah merupakan upacara pengesahan secara legalitas dari tim PHDI Kabupaten Karangasem dan pejabat instansi terkait yang memahami bidang kepanditaan. Saat itu, pihak PHDI Kabupaten Karangasem mengeluarkan surat keputusan yang berguna sebagai surat izin ngeloke Palesraya, yaitu tugas utama seorang Sulinggi dalam menegakkan sesana pandita. Dan dengan adanya banyak menisa seperti yang beliau katakan, Ide Pandita Empu sampaikan tadi, itu memang disebutkan dalam Ramayana. Ring Ayodhya sebagai ngerat kakwehan sang Mahardika Susila. Jadi negara Ayodhya menjadi makmur kalau banyak pendeta-pendeta yang berbudi pekerti luhur, pendeta-pendeta yang kudus, pendeta yang tidak memikirkan lagi kekayaan, pendeta yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi pendeta yang benar-benar melayani, hidup sederhana, ikhlas dan suci. Itulah yang disebut. Terus kalau banyak orang-orang demikian, vibrasi dari kesucian beliau ini akan membuat kedamaian. Kalau masyarakatnya sudah damai, dia akan bekerja keras. Dengan demikian kemakmuran akan bisa diwujudkan.
tentunya sebagai seorang pandita dia bisa memberikan siraman rohani. Jiwa-jiwa ning sang maha pandita ning sarap. Kehidupan seorang pendeta adalah bisa menyejukkan masyarakat. Nah, bagaimana bisa menyejukkan? Kalau beliau tidak meninggalkan diri sendiri, kalau beliau selalu bermurah hati, kalau beliau selalu memberikan ketentraman, kalau beliau bisa melayani kebutuhan umat, terutama dalam ritual, dalam upacara. Jadi harapan kami semoga dengan pendeta yang baru ini umat Hindu lebih bisa meningkatkan serada dan baktinya, dan tentunya pandita yang baru ini lebih bisa memberikan pelayanan kepada umat. Ini harapan. Saat itu, ide pandita yang baru didikse juga berkewajiban menjalankan Sesana Kawikon. Sesana Kawikon ini sebagai jalan emas untuk mencapai Moksartam Jagadita, sekaligus menyucikan Buana Agung dan Buana Alit. Diharapkan setelah didikse, ide pandita dapat melaksanakan Sesana Kawikon sesuai dengan jenana seorang wiku. Semua rangkaian upacara padiksan telah dilalui. Kini Sang Suligit telah siap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat dalam memberikan pencerahan rohani dan spiritual sesuai tuntunan ajaran agama Hindu.